Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faraizah dari program studi fisika. Kali ini saya akan menjelaskan apa aja sih tentang mikroskop. Mikroskop merupakan alat bantu untuk mengamati objek yang berukuran sangat kecil. Bagian yang pertama ada lensa okuler. Lensa okuler ini terletak di bagian atas di mana dekat dengan mata. Lensa okuler ini berfungsi untuk membentuk bayangan nyata dari lensa objektif. Yang kedua ada lensa objektif. Lensa objektif ini terletak di dekat dengan objek yang akan kita amati, dan lensa objektif ini berfungsi untuk membentuk bayangan pertama. Yang ketiga ada revolver. Revolver sendiri ini berfungsi untuk memudahkan kita men-setting nilai dari lensa objektif. Yang keempat ada reflektor atau sumber cahaya. Reflektor atau sumber cahaya ini berbentuk bulat, lingkaran gitu, kaca yang terletak di bagian bawah mikroskop atau terletak pada bagian di atas kaki mikroskop. Kemudian ada meja preparat yang berfungsi untuk meletakkan sampel yang akan kita amati. Di meja preparat ini terdapat penjepit preparat yang berfungsi untuk memegang sampel agar tidak bergeser. Yang keenam ini ada skala preparat yang berfungsi untuk memudahkan penempatan sampel sebelum pengamatan berikutnya. Kemudian yang ketujuh ada kondensor. Kondensor ini berfungsi sebagai pemfokus cahaya yang berasal dari sumber cahaya menuju ke objek. Yang ketujuh yaitu ada diafragma. Diafragma ini tempatnya itu terletak di bawah kondensor yang berfungsi untuk menentukan jumlah cahaya yang masuk atau difokuskan ke sampel. Yang kesembilan ini ada lengan mikroskop. Lengan mikroskop ini berfungsi untuk memudahkan praktikan untuk memindahkan mikroskop dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Yang ke-10 ada makrometer dan mikrometer. Makrometer merupakan pengatur kasar, sedangkan mikrometer merupakan pengatur halus. Makrometer dan mikrometer ini memiliki fitur vertikal dan horizontal yang berfungsi untuk memfokuskan lensa pada objek yang akan kita amati. Kemudian yang ke-11 ada tuas pengatur cahaya, di mana ini berfungsi untuk mengatur kecerahan cahaya. Yang ke-12 ini ada kabel mikroskop yang berfungsi untuk menghubungkan antara mikroskop dengan sumber tegangan listrik. Kemudian yang ke-13 ini ada scalar on off yang berfungsi untuk menghidupkan dan mematikan mikroskop tersebut. Kemudian yang terakhir ada kaki penyangga pada mikroskop yang berfungsi untuk penyangga dari mikroskop itu sendiri. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai iluminasi Kohler. Iluminasi Kohler adalah metode menyelaraskan optik di mikroskop dengan memberikan pencahayaan merata di seluruh bidang pandang dengan memaksimalkan kontras. Nah, tujuan dari iluminasi Kohler sendiri yaitu untuk menyamaratakan pencahayaan pada sampel atau objek sehingga menghasilkan hasil yang lebih jelas. Tahapan-tahapan untuk menggunakan iluminasi Kohler ini yang pertama yaitu meletakkan spesimen ke meja preparat. Kemudian kita itu mencari bayangan benda dengan menggunakan pengatur kasar dan halus. Yang kedua yaitu tutup diafragma bidang sehingga kita dapat melihat bagian ujungnya. Yang ketiga yaitu putar knob kondensor agar kita tuh lebih jelas melihat bagian ujung dari objek yang kita amati. Untuk yang keempat yaitu pusatkan gambar diafragma tertutup dengan cara menggunakan skrup kondensor. Nah, untuk yang kelima ini kita tuh membuka diafragma bidang sedikit demi sedikit untuk mengeluarkan bagian ujung-ujung dari bidang pandang. Kemudian yang keenam itu sesuaikan diafragma kondensor untuk menyelesaikan kontras pada sampel. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.